Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di kelas saya. Perkenalkan, nama saya Denok Wahyu Lestari dan hari ini kita akan belajar tentang matriks. Selamat belajar. Untuk yang belum tahu apa itu matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom atau kedua-duanya dan di dalam suatu tanda kurung. Bilangan-bilangan yang membentuk suatu matriks disebut sebagai elemen-elemen matriks. Perhatikan contoh berikut. Pada matriks yang perlu diperhatikan adalah pengertian baris dan kolomnya. Untuk baris adalah bagian yang horizontal, sedangkan untuk kolom adalah bagian yang vertikal. Sedangkan untuk ordo pada matriks dituliskan baris kali kolom, baris di bagian depan dan kolom di bagian belakang. Pada contoh terlihat bahwa banyaknya baris ada 3 dan banyaknya kolom ada 3, sehingga dituliskan ordo matriks yakni 3 kali 3. Tidak perlu dituliskan hasil operasinya. Selanjutnya adalah transpose matriks. Transpose matriks merupakan perubahan baris menjadi kolom dan sebaliknya. Transpose dari matriks A dengan ordo M kali N adalah matriks dengan ukuran N kali M dan bernotasi AT. Jika matriks A ditranspose, maka baris 1 menjadi kolom ke-1 dan baris 2 menjadi kolom ke-2. Dan begitu seterusnya. Perhatikan contoh berikut. Awalnya matriksnya berordo 3 kali 2, ditranspos menjadi ordo 2 kali 3. Sifat dari transpos matriks, apabila kita mempunyai matriks A ditranspos dan ditransposkan kembali, maka dia akan menjadi matriks A lagi. Selanjutnya adalah matriks. Dua matriks dikatakan sama jika dua matriks tersebut memiliki ordo yang sama dan elemen-elemen matriks yang bersesuaian letaknya juga bernilai sama. Sebagai contoh, matriks A sama dengan matriks B jika AIJ sama dengan BIJ untuk setiap I dan J. Perhatikan contohnya. Jika diberikan matriks A ordo 2 kali 2 dan matriks B ordo 2 kali 2, maka agar matriks A sama dengan matriks B transpose, berapakah nilai C? Dalam hal ini, karena yang diberikan adalah matriks A dan matriks B, maka kita perlu mencari nilai matriks B transpose terlebih dahulu. Selanjutnya, kita bisa menyamakan elemen-elemen matriks yang bersesuaian letaknya. Dari persamaan yang diperoleh pada langkah sebelumnya, maka kita bisa mencari nilai C dengan menggunakan substitusi, sehingga didapat nilai C yakni 8. Sudah paham tentang kesamaan matriks? Selanjutnya, kita akan belajar tentang operasi pada matriks. Ada beberapa operasi pada matriks, yaitu yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan matriks. Yang kedua adalah perkalian matriks dengan bilangan skalar. Dan yang ketiga adalah perkalian matriks. Untuk penjumlahan dan pengurangan matriks, ada beberapa syarat, yakni yang pertama, ordonya harus sama. Dan yang kedua, elemen matriks yang bersesuaian letaknya yang dijumlahkan atau dikurangi. Perhatikan contohnya. Untuk perkalian matriks dengan bilangan skalar,
Misalkan kita punya K sebagai bilangan skalar, maka jika K dikalikan matriks, untuk semua elemennya juga harus dikalikan K. Yang terakhir yakni perkalian matriks. Perkalian ini disebut juga sebagai perkalian baris kolom. Hal ini dikarenakan yang dikalikan adalah baris matriks depan dikalikan dengan kolom matriks belakang. Dua matriks dapat dikalikan apabila banyaknya kolom matriks depan itu sama dengan banyaknya baris matriks belakang. Perhatikan contoh berikut. Baik, kita sudah selesai mempelajari tentang matriks dan operasinya. Bagaimana? Sudah paham? Untuk meningkatkan pemahaman kalian, silahkan kerjakan worksheet berikut ini. Hasilnya boleh dikumpulkan di Google Classroom. Baik, terima kasih. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.